Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Wulandari. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 jurusan kimia di Universitas Negeri Semarang. Hari ini Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMA Hang Tuah 1 Surabaya dengan materi perubahan fisika dan perubahan kimia fase E dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, supaya lebih semangat lagi kita yel-yel dulu ya. Oke, SMA Hang Tuah 1. Jaya luar biasa. Oke, keren. Nah, hari ini ya, bagaimana dengan bajunya? Sudah dirapikan? Ya, coba ini dulu apa namanya kebersihannya. Kalau ada sampah terus diambil dulu. Itu di sebelah itu, Mas. Ya, oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa, ya. Coba ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa menurut peran dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Oke, hari ini yang tidak masuk siapa ya? Masuk semua. Hari ini masuk semua ya? Iya. Oke, anak-anak. Sekarang coba semua melihat tulisan yang ada di depan. Ya? Nah, perubahan materi. Ada yang masih ingat apa definisi dari materi? Ya, Diandra. Materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Bagaimana? Betul? Betul. Betul ya. Jadi apa yang dikatakan Diandra tadi benar, bahwa materi adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ada yang bisa memberikan contohnya? Contoh materi. Apa contoh materi? Ya, Salman? Udara. Apakah udara termasuk materi? Ya. Ada lagi yang lain? Ya. Air. Betul, air materi? Betul. Ada lagi yang lain? Apa lagi yang lain? Tidak ada? Iya, Mita? Besi. Besi termasuk materi? Iya. Besi apakah mempunyai massa? Ya. Bisa menempati ruang? Bisa. Benar sekali ya. Contoh-contoh yang disebutkan oleh teman-teman kalian tadi. Kalau begitu wujud materi ada berapa ya? Salma? Ada 3. Apa saja? Cair, padat, dan gas. Benda cair, padat, dan gas. Betul anak-anak? Betul. Ya, pintar-pintar semua. Jadi kalian masih ingat tentang definisi materi. Nah, anak-anak, materi yang kalian sebutkan tadi itu ternyata bisa berubah loh. Ya, karena segala sesuatu yang ada di dunia ini kan tidak kekal. Ya, jadi bisa berubah. Sesuai dengan judul yang ada di depan, perubahan materi. Seperti apa? Ayo kita lihat dulu. Nah, ada yang tahu ini apa, anak? Ini adalah es batu. Es batu ini apakah termasuk materi? Ya. Wujudnya apa? Padat. Padat, ya. Nah, kira-kira
Apakah itu mencair? Oke, kita lihat sekarang ya. Apa betul es batu ini kalau kita biarkan di udara terbuka akan mencair? Coba lihat semua. Ya. Nah, ini kira-kira es batu yang mencair tadi kalau kita tampung di suatu tempat, terus kita masukkan ke dalam freezer, apakah bisa membeku lagi seperti semula? Bisa. Kalau gitu perubahannya ini tetap apa sementara? Iya, sementara ya. Kenapa? Karena dia bisa kembali lagi seperti keadaan semula. Nah, terus ini komposisinya bagaimana? Tadi sewaktu menjadi es batu, komposisinya apa? Air. Ada yang tahu rumus kimia air? H2O, pinter. Nah, waktu mencair, apakah tetap komposisinya? Tetap H2O. Nah, kalau begitu tidak ada zat baru yang timbul. Nah, perubahan yang kalian lihat tadi termasuk ke dalam perubahan fisika. Kenapa? Karena betul tidak menghasilkan zat baru, terus berubahnya sementara. Nah, sekarang coba kita lihat materi yang kedua ya. Nah, ada yang tahu ini apa? Apel sama pisau. Ini rencananya apel ini nanti kita belah ya, terus kita biarkan di udara terbuka. Apa yang terjadi? Coba kita lihat. Nah, coba lihat ya. Nah. Belah, ya, apa warnanya? Iya. Terus dibiarkan di udara terbuka, lama-lama berwarna. Kira-kira ini apelnya bisa nggak kembali ke keadaan semula? Tidak. Bisa. Beda dengan perubahan yang tadi pada es batu kan ya? Iya. Nah, sekarang ada yang kalau begitu perubahannya bersifat apa? Sementara akan tetap. Terus kira-kira ada zat baru yang ditimbulkan enggak? Ada. Kamu lihatnya dari apa? Dari timbulnya warna. Warna coklat tadi kan ya? Berarti diindikasikan adanya zat baru. Ada yang tahu nggak? Kira-kira zat barunya apa? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu ya. Oke, begitu jelaskan ya. Jadi apel itu mengandung enzim yang disebut dengan enzim polifenol. Ya, nah enzim ini kalau terkena udara, karena tadi kan dibelah ya. Nah kalau terkena udara, lama-kelamaan dia bereaksi dengan oksigen. Nah pada saat dia bereaksi dengan oksigen, maka enzim polifenol ini berubah menjadi oquinon. Lama tambah lama, dibiarkan terus ketambahan oksigen lagi, maka oquinon ini akan berubah menjadi melanin. Nah, dari awalnya polifenol jadi melanin, berarti timbul zat baru apa tidak? Iya. Ya, timbul zat baru.
bisa membedakan nggak nih antara perubahan fisika dan perubahan kimia? Ya, oke. Oke anak-anak, sekarang Bu Titi akan melanjutkan kembali ya. Kalau tadi sudah melihat video, sekarang kita akan lihat contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Nah ini, Titi bawa ini. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini adalah tape. Ya, jadi ada yang tahu ini terbuat dari apa? Singkong. Oke, saya bawa ini singkong. Nah, ini berarti singkongnya mengalami perubahan apa tidak? Iya. Jadi awalnya singkong, terus berubah menjadi tape. Ada yang tahu nggak? Ini kira-kira perubahan apa? Perubahan kimia. Kenapa demikian? Ada yang tahu? Coba salah satu menjawab. Ya, Minda. Karena dari karbohidrat menjadi mengalami perubahan zat yaitu glukosa dan alkohol. Oh, jadi awalnya waktu masih singkong ini isinya adalah karbohidrat. Setelah jadi tape ada glukosa dan alkohol. Berarti menimbulkan zat baru ya. Nah, kira-kira tape ini bisa nggak dikembalikan jadi singkong lagi? Ini jelas ya, kalau singkong jadi tape termasuk perubahan kimia. Oke. Nah, sekarang Titik bawa ini. Apa ini? Lilin ya. Coba perhatikan lilin dari atas ke bawah, mulai dari sumbunya. Apa warna sumbunya? Putih. Ya. Kemudian ini ada badan lilin. Nah, sekarang ini akan saya bakar ya, anak ya. Coba kita lihat. Oke, kita bakar ya. Nah, kemudian saya tiup. Timbul apa ini? Asap. Menurut kalian lilin yang menyala termasuk perubahan apa? Fisika apa kimia? Yang sebelah kiri apa? Sebelah kanan? Coba tuh, saya ingin tahu dong alasannya kalau yang sebelah kiri kenapa disebut perubahan fisika? Saya Bu, Iya. karena lilin yang dibakar akan meleleh dan setelah berberasan akan membengkak dan menjadi lilin lagi. Iya, jadi badan lilin ini kalau misalnya kena panas dia akan meleleh. Nah, lelehannya ini yang berbentuk cair kalau dibiarkan lama-kelamaan akan jadi padat kembali. Jadi termasuk perubahan fisika ya? Ya. Ya juga ya. Coba yang di sebelah kanan, kenapa disebut perubahan kimia? Ya, ayo. Sumbu lilin berubah dari putih menjadi hitam karena adanya tambahan zat yaitu karbon. Jadi sumbunya yang sebelah kanan, ujung kanan ini ternyata melihat dari sumbunya anak-anak ya, bahwa sumbunya ini berwarna hitam. Kan tadi warnanya apa? Putih. Berarti ada zat baru ya? Zat barunya apa? Oh, yang warna hitam tadi karbon. Berarti termasuk perubahan kimia? Iya. Oh, benar juga ya. Kalau begitu lilin yang menyala termasuk perubahan apa? Fisika. Pinter-pinter, termasuk perubahan fisika juga termasuk perubahan kimia. Kalau kita lihat dari badan lilinnya yang meleleh termasuk perubahan fisika, sedangkan kalau kita melihat sumbunya yang tadinya putih karena dibakar menjadi berwarna hitam termasuk perubahan kimia. Berarti semuanya benar, pintar semua. Oke. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa menganalisis tadi ya karakteristik tentang perubahan materi yaitu perubahan fisika dan kimia. Ngomong-ngomong hari ini tuh kita belajar apa sebenarnya? Oke, tujuan kita belajar, coba kita lihat di sini ya. Ini tujuan kita belajar hari ini ya. Setelah mengamati peristiwa perubahan materi baik dalam kehidupan sehari-hari, tadi sudah diperlihatkan tape dan lilin, kemudian juga melalui video tadi ya.
maka kalian nanti diharapkan bisa menganalisis karakteristik dari perubahan materi. Sudah pinter-pinter semua. Sedangkan yang kedua, kita lihat yang kedua. Nah ini, setelah mengamati perubahan materi yang terjadi pada P-cell atau PLTSA. Waduh, apa ini ya? P-cell atau PLTSA. Nanti akan saya tunjukkan ya apa P-cell dan PLTSA itu. Melalui gambar dan potongan berita tentang sampah ya, maka nanti kalian diharapkan bisa memberikan solusi ya dari permasalahan sampah yang ada di sekitar kita. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bagaimana sampah itu bisa didaur ulang. Tentu saja agar lebih bermanfaat. Selain sampahnya berkurang, juga bermanfaat bagi kita semua. Itu adalah tujuan kita belajar hari ini. Adapun model pembelajaran yang kita gunakan adalah model pembelajaran problem based learning. Ya, jadi kita belajar dari suatu masalah yang ada di sekitar kita cari, kemudian kita cari solusinya, dan kita terapkan konsep-konsep ilmiah dalamnya. Ya, oke. Memangnya permasalahan apa? Ini kita lihat. Nah ini, coba, ini ada potongan berita, ya. Karena nggak rutin diatur, begitulah keadaan sampah di pasar Simo. Ada yang rumahnya di daerah Simo? Ayo, bagaimana ini ya? Ini pasarnya, ini sampahnya kok sampai menumpuk. Coba kita lihat yang sebelah kanan itu malahan, ya, sampahnya sampai timbul bau busuk. Menurut kalian, sampah ini termasuk perubahan apa, anak-anak? Kimia. Kenapa? Menghasilkan zat baru. Apa zat barunya? Kira-kira zat barunya apa? Berubah kan ya? Awalnya sayur, segar, yaitu berubah menjadi busuk. Dari kondisinya sudah berubah. Kemudian timbul asap juga ya. Ya, memang asapnya nggak kelihatan, tapi kita bisa merasakan yaitu baunya. Ya, berarti memang benar sampah ini termasuk ke dalam perubahan kimia. Ya, coba kita lihat lebih jauh lagi. Nah ini, wah ini sampahnya sampai menggunung ya. Nah ini ngomong-ngomongnya ada bapak ini sedang apa ya? Apakah sedang mencari sampah? Ternyata tidak, anak-anak. Bapak ini adalah seorang pekerja. Jadi bapak ini adalah pekerja yang bekerja di P-cell tersebut atau PLTSA. Jadi P-cell itu kepanjangan dari P pembangkit, kemudian S sampah, E energi, L listrik. Jadi pembangkit sampah menggunakan energi listrik atau yang lebih disingkat dengan PLTSA. Ya, pembangkit apa? Pembangkit listrik tenaga sampah. Ya, ternyata ini ada di sekitar kita, yaitu di daerah Benowo. Apakah ada di sini yang rumahnya daerah Benowo? Nah, ini sampahnya ini diolah. Kita tahu bahwa Surabaya per harinya itu menghasilkan 1.500 ton sampah. Surabaya ini, bayangkan kalau nggak diolah selama setahun apa yang terjadi? Bisa-bisa kita ini akan terkubur oleh sampah, iya kan? Nah, dengan adanya P-cell ini maka berhasil mengolah yang awalnya 1.500 ton itu diolah sebanyak 1.000 ton. Jadi 1.000 ton itu diolah perharinya dan menghasilkan energi listrik 12 megawatt. Oh, ya. Sampah yang digunakan ini berasal dari sampah domestik atau limbah rumah tangga, ya, yang bisa digunakan. Ini alatnya. Coba kita lihat lagi. Ini siapa? Ini
berbangga anak-anak bahwa Surabaya ini merupakan satu-satunya kota yang berhasil atau menjadi pilot project untuk mengolah sampah menjadi energi listrik. Baru yang pertama loh Surabaya ini. Nah, ini ya tempatnya ya. Nah, ini sampai diresmikan ya oleh Bapak Jokowi pada tahun 2021 kemarin. Ya, jadi kita harus berbangga bahwa Surabaya mampu. Nah, ngomong-ngomong sampah ini bagaimana sih? Coba kita lihat ini ya, diagramnya ini sampah. Sampah yang terbesar, sisa makanan itu menempati urutan yang paling atas, ya. Kemudian disusul sampah plastik. Ini sumbernya baru loh, anak-anak. Ya, ini dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini tahun 2021, berarti ini yang terbaru. Karena 2022 kan belum selesai kan ya. Ini yang terbaru. Kita lihat lagi ya. Oh, ini grafik komposisi sampah juga ini. Ini dari IPSN, datanya diambil. Ternyata memang benar bahwa paling banyak ini adalah sisa makanan. Makanya kalian nggak boleh loh ya buang-buang makanan, nggak boleh mubazir. Oke, kita lihat lagi. Nah ini capaian kinerja pengelolaan sampah. Coba dilihat, sampah yang tidak terkelola ada berapa persen? Kalau dijadikan ton berapa ini? Nah, 10 juta ton sampah yang tidak terkelola. Yang terkelola itu, ya, masih timbulan sampah, kemudian pengurangan sampah, penanganan sampah masih 49%. Sampah yang terkelola baru 65%, yang nggak terkelola ada 34,6%, sekitar 10 juta ton per tahun itu belum terkelola, ya. Nah, oleh sebab itu sekarang yang menjadi tugas kalian adalah kalian harus mencari permasalahan tentang sampah yang ada di sekitar kita. Kemudian mencari solusinya. Bagaimana cara kita menangani tentang sampah ini atau mendaur ulang sampah ini agar lebih bermanfaat. Ya, itu yang menjadi tugas kita hari ini. Oke. Nah ini, ya, ini anak-anak. Jadi nanti tugas kalian adalah tugas secara berkelompok. Kemarin kelompoknya sudah Bu Titi kirim lewat WA. Apakah sudah dibaca? Sudah tahu kelompoknya berarti ya? Berarti ini sudah membentuk kelompoknya masing-masing? Bagus ya. Jadi tugas kalian nanti adalah, itu anak-anak coba dibaca ya. Kalian harus mencari permasalahan tentang sampah yang ada di sekitar kita, kemudian mencari solusinya, bagaimana kita mengelola sampah tersebut, tentu saja agar lebih bermanfaat. Kalau sudah ketemu solusinya, kalian harus menganalisis kira-kira ya solusi yang kalian ambil tadi dalam merubah sampah itu termasuk dalam perubahan apa? Sesuai dengan konsep kimia yang kita pelajari tadi, termasuk perubahan fisika atau perubahan kimia. Jadi nanti Bu Titi akan bagikan LKPD. Nanti LKPD-nya ini diisi, ya, diisi. Kemudian permasalahan dan solusi yang kalian temukan itu nanti dituangkan dalam PPT, ya. Nanti kalian bisa mencarinya lewat internet, bisa literasi digital, bisa lewat buku-buku. Nanti kalau sudah dipresentasikan ke depan agar teman-teman yang lain tahu hasil kerja kalian. Apakah ada pertanyaan? Ya, paham ya? Bisa yuk membuat PPT ya. Baik, kalau begitu tolong Mbak dibagikan satu kelompok satu. Apa itu di dalam?
menarik, kemudian ide yang kalian gunakan dalam memecahkan masalah tersebut itu bagus-bagus, menarik ya. Ada yang tadi membuat teh dari kulit kopi ya Mas ya? Ya, ada juga yang tadi mendaur ulang ini bungkus mie instan ya? Oke, nah ini ada juga anak-anak, coba kita lihat ya. Ini mahasiswa UGM. Coba kita lihat ya. Ini supaya kalian termotivasi. Coba kita lihat ini. Ini adalah mahasiswa UGM. Ya. Waktu itu mereka memenangkan lomba tingkat internasional di London, Inggris. Ya. Apa yang mereka lakukan? Mereka merubah sampah plastik menjadi bahan bakar minyak atau BBM. Nah ini, jadi dari sampah plastik mereka bisa merubahnya menjadi BBM, sehingga mereka bisa memenangkan perlombaan. Nah ini mudah-mudahan nanti kalian juga bisa seperti itu ya. Bisa menjuarai kejuaraan, baik itu tingkat nasional maupun internasional, atau kalau lebih ditekuni lagi nanti bisa jadi entrepreneur ya, jadi pengusaha juga bisa ya. Oke, kalau begitu sekarang yang sudah selesai boleh dipresentasikan. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Siap ya? Ya. Oke, sekarang kita perhatikan dulu ya. Ini permasalahan dan solusi dari teman kalian kelompok 1. Nanti kalian bisa bertanya jika ada yang ingin ditanyakan ya. Coba kalian bisa lihat di sini ada gambar tumpukan sampah yang sangat besar. Latar belakang permasalahannya, yang pertama adalah sampah plastik sudah menjadi masalah bagi dunia. Yang kedua, kemasan produk hanya menggunakan plastik karena cukup kuat dan murah. Yang ketiga, mie instan menjadi salah satu makanan praktis yang banyak digemari. Bisa dibilang banyak rumah yang selalu memiliki stok instan di dapurnya, otomatis banyak juga bungkus mie instannya. Dan yang terakhir, kemasan instan merupakan kategori sampah ditolak pada hidup. Kalian bisa lihat di sini ada grafik data dari komposisi sampah berdasarkan jenis sampah pada tahun 2021. Solusi dari permasalahan yang kami ambil yang pertama adalah diperlukan suatu cara untuk mengolah plastik yang sudah terurai dan ditolak oleh pengepul yang salah satunya adalah kemasan instan. Yang kedua, plastik yang ditolak oleh pengepul sama tertolak multi-layer seperti tanyakan. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 1 ya, sangat menarik sekali. Jadi, apa ini? Mendaur ulang bungkus menjadi batu bata. Ya, ayo coba. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, itu menarik sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami mengenai biobaterai di harga ekonomi. Oke, dari sini mungkin ada yang ingin bertanya. Saya ingin bertanya, Silakan. jadi mengapa Anda memilih kulit pisang sebagai pasta elektroniknya, kok tidak kulit dua yang lain? Jadi saya Sangat bagus. Ayo ke slide kelompok 3. Ya, mana kelompok 3? Kopi. Yang kedua yaitu jika biji kopinya kita minum, kemana kulit dan daun buahnya? Yang ketiga yaitu limbah kulit kopi yang tidak terpakai yang biasa disebut kaskara. Yang keempat yaitu kulit kopi atau kaskara kaya akan antioksidan. Solusi dari latar belakang tersebut yaitu mengolah limbah kulit
permasalahan dan solusinya dari kalian tadi ya. Tadi setelah saya simak dari awal sampai akhir, nah ini saya akan menentukan tema yang menarik. Ya, ternyata tadi tema yang menarik adalah dari kelompok 4 ya. Yaitu apa tadi? Dari limbah pertanian yang dirubah menjadi mikoten. Oh, kita berikan kelas ya. Besok-besok mungkin nanti kalian ya. Ya, anak-anak sekarang untuk pelajaran hari ini kita simpulkan ya. Oke, siapa yang mau menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Yang pertama siapa? Saya. Oke, maju ke depan. Oke, di sini saya akan simpulkan mengenai perubahan fisika. Perubahan fisika yaitu perubahan wujud zat yang tidak menghasilkan zat baru. Contohnya yaitu es batu yang mencair, beras yang ditumpuk akan menjadi halus seperti tepung, dan yang terakhir lilin yang mencair. Oke, itu ya. Kalian memberikan kesimpulan tentang perubahan fisika. Ada yang lain lagi memberikan kesimpulan? Saya. Oke, Diandra, boleh? Saya akan menyimpulkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang diikuti dengan terbentuknya zat baru. Contohnya tape, kertas dibakar. Oke, benar ya. Perubahan kimia. Ada yang lain lagi? Saya Bu. Oke, Vino, silakan. Ini saya akan menyimpulkan bahwa ciri-ciri perubahan fisika: 1. Tidak membentuk zat baru. 2. Dapat kembali ke bentuk semula. Contohnya es batu. Oke, jadi sudah ya ciri-cirinya ya. Ciri-ciri dari perubahan fisika. Ada yang memberikan kesimpulan lagi mungkin ciri-ciri perubahan kimia kita? Ciri-ciri perubahan kimia adalah terbentuknya zat baru, tidak dapat kembali ke bentuk semula, dan terjadi perubahan warna, suhu, gas, dan endapan. Oke. Ya, itu tadi adalah kesimpulan yang telah diungkapkan oleh teman-teman kalian. Jadi sekali lagi jangan lupa bahwa perubahan fisika adalah perubahan yang tidak menimbulkan zat baru. Selain itu juga sifatnya sementara. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan yang menimbulkan zat baru dan sifatnya tetap. Selain itu, dengan adanya konsep kimia tentang perubahan materi, kita bisa merubah benda-benda yang tidak terpakai atau sampah menjadi benda-benda yang lebih bermanfaat. Seperti yang diungkapkan oleh teman-teman kalian tadi, ada yaitu limbah pertanian dijadikan mikoten atau limbah kulit kopi dijadikan teh, ya, sangat bagus-bagus. Anak-anak, sekarang kita waktunya tes sumatif ya. Coba ini saya beri, nanti tinggal di scan aja ya. Coba ini tes sumatif kita hari ini. Yang lainnya bisa di scan dulu terus dikerjakan. Untuk passwordnya materi huruf besar semua. Oke anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita hari ini ya. Jangan lupa tugasnya sudah saya kirim lewat link di WA, nanti dikerjakan di rumah ya. Kemudian minggu depan kita akan berjumpa kembali dengan materi yang baru, yaitu tentang pemanasan global. Oke, sekarang kita tutup dengan berdoa. Ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk sempurna dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Amin, terima kasih. Begitu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.